Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di hari ini? Hari pertama di 2025. Mari saudara kita memulai tahun ini dengan Tuhan, dan Tuhan yang akan melindungi, menyertai, dan memberkati sepanjang 2025 ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami telah berada di tahun yang baru 2025. Kami bersyukur Tuhan yang mengadakannya bagi kami, dan karena itu kami akan memulai tahun ini, hari ini dengan firman Tuhan. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengajaran supaya firman Tuhan ini akan menuntun kami, membawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan di sepanjang tahun 2025. Terpujilah Engkau urapi hamba-Mu, dan kami yang mendengar, kami diberkati, berakar, bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, 365 hari bukanlah waktu yang singkat, betul? Walau terasa begitu singkat, seolah-olah baru kemarin kita memasuki tahun baru, sekarang kita sudah memasuki tahun baru lagi. Menengok lembaran tahun 2024, maka kita harus mengakui bahwa kita melewati suatu perjalanan yang melelahkan dan penuh dengan pergumulan. Tetapi semua pergumulan itu dapat teratasi. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian di Filipi pasal 4 ayat 13. Tahun 2024 sudah berlalu, dan kita kini telah berada di tahun yang baru, yaitu 2025. Ada berbagai macam peristiwa yang telah terjadi selama 1 tahun yang lalu. Seandainya kita dapat memutar waktu itu mundur kembali di 2024, mungkin sebagian besar dari kita akan berkata, seandainya waktu memang dapat diputar balik ya, saya akan memperbaiki segala kesalahan saya dan akan melakukan segala sesuatunya dengan baik supaya saya dapat mencapai hasil yang maksimal. Tetapi kita tahu bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Menyesali waktu yang berlalu tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Tetapi bersikap masa bodoh dan cuek dalam menjalani tahun yang baru ini karena kegagalan kita pada masa yang lalu merupakan cara dan sikap hidup yang jauh lebih bodoh lagi. Karena itu Rasul Paulus berkata, jangan kamu bodoh, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Karena itu Rasul Paulus berkata, jangan kamu bodoh, pergunakanlah waktu yang ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, adalah lebih bijaksana seperti Nabi Musa yang berkata begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Itu kalau saudara baca di Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Nah, inilah cara dan sikap hidup yang benar sebagai orang percaya. Kita tidak boleh terpaku menyesali waktu yang telah berlalu. Tetapi kita juga jangan bersikap masa bodoh dalam menghadapi waktu yang di depan kita. Masa lalu adalah nostalgia, masa atau hari ini adalah anugerah, hari esok adalah harapan dan tantangan. Amin. Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu di Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13.
Nah, Bapak Ibu, untuk menjadi lebih daripada pemenang, kita harus berani menanggalkan masa lalu yang merintangi dan fokus kepada Yesus Kristus. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Demikian yang tertulis di Amsal 4 ayat 25. Oleh sebab itu, hendaklah kita melupakan apa yang telah di belakang kita. Apa itu? Tahun 2024. Dan kita mengarahkan diri kita kepada apa yang sedang di hadapan kita, yaitu tahun 2025. Oleh sebab itu, mulai hari ini, mari kita berhenti menyesali waktu yang telah lewat dan apa yang ada di belakang kita. Hanya ada satu cara untuk menebus semuanya itu, bukan dengan hidup dalam penyesalan, tetapi dengan mempergunakan waktu yang ada di depan kita dengan berkomitmen yang baru. Amin. Komitmen untuk melakukan apa yang terbaik dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dan ini juga yang penting, yaitu apa? Memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin dengan baik. Amin. Karena itu, masukilah dan jalanilah tahun 2025 ini dengan komitmen yang baru. Dan komitmen pertama yang harus kita perbaharui adalah komitmen kita terhadap Allah. Amin. Seringkali, baik kita sadari atau tidak, kita selalu menuntut supaya Allah memiliki komitmen atas hidup kita, memberkati pekerjaan kita, pernikahan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, dan pelayanan kita. Tetapi sungguh ironis, kita sendiri justru seringkali tidak memiliki komitmen terhadap Allah. Firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayat 14 mengajarkan kepada kita apabila umat Allah memiliki komitmen terhadapnya dengan segenap hati untuk beribadah kepada Dia, Ia juga akan berkomitmen terhadap kita, terhadap hidup kita. Amin. Mata, telinga, dan hati Allah akan senantiasa tertuju kepada kita bila kita memiliki komitmen terhadap Dia dalam kehidupan kita. Amin. Nah, pertanyaannya adalah, komitmen apa yang akan kita lakukan di 2025 ini? Yang pertama, mari kita berkomitmen dalam kehidupan doa. Amin. Jadi komitmen dalam kehidupan doa. Daniel memiliki komitmen yang kuat untuk berdoa dan memuji Allah. Ditulis di Daniel pasal 6 ayat 11, 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan. Karena itu Allah berkomitmen atas kehidupannya, sehingga Allah memberikan Daniel kedudukan yang tinggi di Babel. Itu di dalam ayat 29 di Daniel pasal 6. Nah, Allah tidak melihat jumlah intensitas waktu, tetapi komitmen untuk berdoa dan memuji-muji Dia. Ini yang paling penting. Jadi bukan soal berapa banyak kali yang kau datang kepada Tuhan, tapi komitmen untuk berdoa dan memuji-muji Dia. Amin. Apa artinya kita setiap kali kita datang berkali-kali kepada Tuhan, tapi kita tidak menentukan sikap kita, ya. Nah, karena itu mari di 2025 ini kita yang pertama berkomitmen dalam kehidupan doa. Yang kedua, komitmen bertekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Daud memiliki komitmen untuk merenungkan firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 97, ya. Di sana dia telah menentukan sikap
dan dia mencondongkan hatinya untuk melakukan ketetapan Tuhan. Karena itu Allah berkomitmen bagi kehidupannya. Allah menegakkan Daud sebagai raja atas Israel dan mengangkat martabat pemerintahannya. Itu saudara bisa baca di 2 Samuel pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-12. Nah, jadi komitmen bertekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, komitmen dalam pertemuan ibadah. Di Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jemaat mula-mula memiliki komitmen yang kuat untuk bertekun dalam setiap pertemuan ibadah mereka. Itu saudara bisa baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dan ayat 42. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengar baik, Allah berkomitmen atas kehidupan umatnya sehingga banyak mujizat dan tanda ajaib terjadi dalam hidup umatnya. Dalam hal ini mereka yaitu bangsa Israel. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ya di sana menyatakan kepada kita ya ayat 41 dan 42. Saya akan bacakan untuk saudara. Cara hidup jemaat yang pertama itu di Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi mereka berkumpul, ada firman Tuhan, ada pemberitaan firman Tuhan, ada perjamuan kudus, dan juga ada doa yang mereka naikkan. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, Allah berkomitmen atas kehidupan umatnya sehingga banyak mujizat dan tanda ajaib terjadi dalam hidup mereka. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya, dan setiap hari Bapak Ibu, Allah menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, dikatakan begini di ayat 47 bagian akhir, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika kita mau Allah berkomitmen atas setiap aspek kehidupan kita, saya mau katakan begini, dengar baik, marilah kita berkomitmen beribadah hanya kepada Dia dengan segenap hati. Dalam Mazmur 121 di sana tertulis, ya, dan mau menyatakan kepada kita komitmen Tuhan untuk memenuhi syarat sebagai penjaga yang baik. Dikatakan bahwa Ia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, terus menerus terjaga, sehingga pasti umat Tuhan yang dijaganya akan terpelihara dengan sempurna. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita mau lihat dampak dari penjagaan Tuhan itu adalah yang pertama, kaki tidak tergoyah, ya, keselamatan terpelihara, dan kita mendapat pemeliharaan pada waktu kesusahan. Nah, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, kita tidak usah takut terhadap yang pertama, jerat yang mungkin dipasang oleh orang lain terhadap kita. Itu di Mazmur 91 ayat 3. Ya, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap dan penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Itu kita bisa baca di Mazmur 91 ayat 6. Kita tidak perlu takut, ya, tentang apapun juga, sebab Tuhan pelihara kita.
Tuhan pelihara kita terhadap kuasa gelap dan kedahsyatan malam. Itu Mazmur 91 ayat yang kelima. Ya. Di bawah kolong langit ini Bapak Ibu, tidak ada tempat perlindungan yang kuat dan aman kecuali hanya pada Tuhan Yesus. Amin. Karena itu seperti halnya Daud, marilah kita jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita di 2025 ini, dan kita memiliki komitmen. Yang pertama, memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Amin. Mari kita lebih sungguh lagi berdoa. Yang kedua, kita bertekun beribadah, mencari Tuhan dengan segenap hati, bertekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, berkomitmen melakukan apa yang kita dengar dari firman-Nya. Ya, apa yang sudah kita dengar, mari kita belajar untuk melakukan dengan segenap hati serta mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, sebagai ibadah kita yang sejati. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya hanya mau sampaikan selamat berada dan menjalani kehidupan di tahun yang baru ini, 2025. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan-Nya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kami sudah berada di hari yang pertama di tahun yang baru 2025. Kami percaya bahwa 2025 tahun yang baik, tahun yang penuh berkat bagi setiap kami. Dan karena itu sekalipun kami belum pernah menjalaninya, tapi kami terlalu yakin bahwa Tuhan beserta dengan kami, menyertai dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di 2025 ada banyak hal yang akan Tuhan nyatakan kepada kami, perkara-perkara yang ajaib, yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terlintas di hati, yang tidak pernah kami lihat. Sebab itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada